Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Wudu. Ya, wudu artinya bersih. Sedangkan menurut syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan untuk berwudu lebih dulu. Tanpa wudu sholatnya tidaklah sah. Masih sering kita temui orang yang sering melakukan kesalahan-kesalahan ketika berwudu. Padahal dalam sebuah riwayat sudah dijelaskan bahwa berwudu ini menjadi salah satu penentu apakah sholat seseorang diterima atau tidak. Lalu bagaimana jika sholat seseorang saat berwudu saja sudah melakukan kesalahan? Berikut ini kami ulas beberapa kesalahan saat berwudu yang harus kamu tahu. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Terkadang orang menganggap dirinya benar, namun kenyataannya masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, berikut adalah kesalahan dalam berwudu yang sering dilakukan. Apa saja ya? Yang pertama, tidak membaca bismillah. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah membasuh saat berwudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Rasulullah SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. 3 kali. Maka wajib seorang muslim membuang keraguan-raguan tersebut yang muncul setelah selesainya wudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dalam Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya Abu Qasim Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Midan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud menambahkan, dan mengulangi sholat. Yang ketiga adalah boros dalam penggunaan air saat berwudu. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Riwayat Ahmad. Yang keempat, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang kelima adalah beristinja setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal ini karena tidak ada dalil syariat yang menjelaskan tentang istinja kentut. Yang ada hanya penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang memerlukan orang untuk berwudu lagi. Segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata,
Tidak terdapat dalam kitab, tidak pula dalam sunnah rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudhu. Yang keenam, tertidur dan tidak mengulangi wudhu. Orang yang tertidur di dalam masjid, kemudian ketika iqamah dikumandangkan, orang tersebut berdiri untuk sholat tanpa melakukan berwudhu lagi, karena dia tidur terlalu lelap. Adapun kalau hanya sekedar mengantuk atau tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekelilingnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu lagi. Ketujuh, istinsyak, mengeluarkan air dari hidung dan lubang hidungnya. Dan istinsyar, mengeluarkannya air yang masuk tadi dari hidung. Beberapa muslim meletakkan jari basah di hidung mereka ketika berwudu. Istinsyak dan istinsyar adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana. Lalu dia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istimar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Kepada kaum muslimin, jika memang ada kesalahan yang dijelaskan di atas, mari kita mulai sekarang memperbaiki. Mari kita lengkapi agar tidak membatalkan sholat kita. Diharapkan hal ini membantu dan menambah pemahaman kita tentang perilaku yang benar sebagaimana ditentukan oleh syariah dan agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.